Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم fashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, Bapak, guru-guru kami dan juga ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik bincang-bincang kita hari ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah kepada anak yatim. Karena kelompok anak yatim merupakan kelompok yang begitu besar Islam ingin untuk diberikan curahan kasih sayang dan perhatian. Karena yang disebut dengan anak yatim adalah anak yang masih usia di bawah batas untuk bisa bekerja, tapi saat itu ia hilang kekuatan dalam keluarga sebagai penanggung jawab nafkah, hilang kekuatan orang yang bisa mengayomi dan membimbingnya, sebagai penanggung jawab dalam mengendalikan dan mengarahkan bagaimana hidup yang sebenarnya menghadapi berbagai tantangan. Karena ada tiga kehilangan itulah pada anak itu, maka diberikan perhatian oleh agama, terutama oleh Rasul, sebagai hamba Allah, baik sebagai wali, kaum kerabat dekat maupun kaum muslimin, akan memberikan perhatian besar kepadanya. Namun perlu kita ingat, setiap anjuran agama yang mendapatkan perhatian yang sangat serius dan besar sekali tumpuan harapan, terutama menyangkut dengan bantuan finansial dan uang, tidak pernah menjadi perhatian tentang bagaimana dengan perhatian yang non materialnya, yang non finansial. Ini salah-salah menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, yang tujuannya begitu besar diberikan oleh agama perhatian, tapi justru yang mendapatkan di situ bala dan dosa. Ini bisa terjadi baik pada kelompok fakir miskin, sebagai orang yang bentuk kelompok yang sangat diberikan perhatian, semua perhatian yang menyangkut bantuan sasarannya fakir miskin. Tapi di balik itu juga punya resiko, sehingga seseorang yang meminta-minta mengaku dirinya fakir dalam sebuah hadis, padahal dia ada sesuatu untuk penghidupan dirinya di rumah, cukup untuk kebutuhan hidupnya, maka dia sedang membesarkan daripada bara api neraka. Nyentolah-olah tamu laki-laki kan biasa pak. Gebi, hana gebi ke anak ke kena cak tagak kan hala.
Tapi sebenarnya sikap mental yang orang pura-pura miskin saja, pada hakikatnya dia bukan sebagai orang miskin dalam kategori yang telah diatur dan diberikan kriteria oleh agama, oleh ijtihad para ulama, atas apa yang Rasul dan Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kelompok fakir miskin merupakan kelompok idola, Pak, yang sangat besar kesempatan untuk mendapat perhatian dan mendapat sumbangan dan bantuan finansial, mulai dari makan, sandang dan pangan. Mengapa disebutkan? Coba bayangkan, zakat sasarannya fakir miskin, fitrah sasarannya fakir miskin, kafarat sasarannya dan berbagai acara lainnya yang wajib-wajib hak Allah fakir miskin. Tapi menyangkut anak yatim bukan finansial saja, tapi anak yatim ini yang dibutuhkan pertama adalah bimbingan. Karena tidak semua anak yatim adalah butuh finansial. Tidak semua anak yatim butuh uang. Bisa saja seorang anak yatim orang tuanya kaya raya meninggal dunia, yang ia butuh bukan duit, yang mereka butuh bukan uang, yang mereka butuh bukan pekerjaan, tapi yang mereka butuh adalah asuhan, bimbingan, arahan dan pembinaan agar dia bisa mandiri hidup ini dari real yang telah ditetapkan oleh agama. Oleh karena demikian, berkaitan dengan finansial, dalam ayat 6 sebelum Allah tujukan ayat 7, 8, 9 dan ke-10-nya dalam surat An-Nisa, Allah mengingatkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Uji coba olehmu kepada anak yatim itu, di mana apakah batas untuk dia mampu menikah. Fa iza anastum minhu ilaihim amwalahum. Menurut ijtihadmu, dari hasil evaluasi dan uji coba, ia punya kecerdasan dan keahlian, dan ia mampu untuk bisa mandiri dalam mengelola harta, maka fadfa'u ilaihim amwalahum. Saat itu serahkan harta mereka kepada mereka. Wala ta'kuluha israfa. Jangan kamu makan harta anak yatim itu secara berlebihan. Dan jangan juga kamu menyegerakan penggunaan harta anak yatim menurut ijtihadmu sampai ia besar. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa saja di antara kamu merasa cukup makan, tak perlu harus kamu lapar, falyasta'fif. Hendaklah kamu memberikan kasih sayang, tidak ambil apa-apa, kamu bakti dirinya untuk kamu adanya sikap untuk mampu membimbing harta mereka tanpa ambil ongkos apapun. Menyotip pajuh, napur tak pajuh, hendaklah kamu iffah dalam mengelola harta anak yatim. Becok begini, mana iffah, baktikan diri kita untuk dia. Namun kata Allah, wa man kana faqiran, andai kata kamu memang orang miskin, orang fakir, enggak punya apa-apa, kita harus mengelola harta anak yatim, falyakul bil ma'ruf, makanlah dari harta anak yatim. Perintah Allah ini dengan yang ma'ruf. Kemudian nanti satu saat makan dengan ma'ruf. Fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum. Seandainya saat ini kamu sudah mampu untuk menyerahkan harta anak yatim, serah terima, di saat dia sudah mandiri dan balik untuk bisa mengelola hartanya sendiri, fashhadu ilaihim, berikan, angkat, bawa saksi-saksi dan serahkan dalam serah terima itu. Duduk saksi paduk harta anak yatim yang nak bagi tanya, yang kebah dia, yang kebah di mak juraji. Ho kata pedebit. Pupu yang kata belah. Apa yang sudah kita ajak kepada mereka?
persaksikan bahwa hari ini kisah serah terima antara kita dengan anak tersebut. Dalam kaitan ini wakafa billahi hasiba, yang menghitung, yang mengawasi cukup Allah saja. Ini peringatan Allah yang sangat tegas. Oleh karena demikian, ada di antara ulama yang mengatakan bahwa yang makan dengan yang ma'ruf, andai kata kita fakir, kalau kita kaya, kita punya kemampuan untuk makan dan kita tak terbangkalai, maka yang dituntut falyasta'fif, berifahlah kita menjaga diri, tidak makan apapun, Anda ambil ongkos dan kita berbakti untuk anak yatim. Tapi kalau kita fakir, ambil secara ma'ruf. Kategori ma'ruf, salah seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Juwaizi di dalam menafsirkan An-Ta'kulu bil Ma'ruf, beliau berpendapat ada 4 cara yang boleh makan harta anak yatim secara ma'ruf. Kita di bulan puasa ini biasanya masyarakat berikan perhatian pada anak yatim luar biasa. Tapi apakah orang-orang yang sedang di tangannya, dalam keluarganya, dalam tetangganya, dalam ahli warisnya, mereka punya anak yatim, ada enggak rasa tanggung jawab ini? Umat bertanggung jawab, kumpul duit, beli baju, beli kain, beli apa saja, kasih beras sumbangan anak yatim. Yang mengolah anak yatim ini tahu enggak ini hukum Allah? Semangat orang bantu anak yatim tinggi. Tapi yang saya khawatir hari ini, yang mengurus anak yatim itu sendiri, apakah tahu enggak neraka sa'ir menunggunya kalau dia makan secara zalim milik anak yatim itu? Dengan gambaran ayat tadi, pernahkah seorang saja dalam serah terima pulang pengembalian harta anak yatim kepada anaknya yang yatim hari ini sudah mandiri, saat ini dia sudah balik, hadirkan saksi, serah terima secara administrasi berapa harta dia yang pernah kita kelola mulai saat orang tuanya meninggal, berapa ada? Hampir nihil, tidak ada sama sekali. Yang banyak hari ini harta anak yatim kumpul dengan harta-harta keluarga yang lain, dan di situ tak pernah ada perhitungan. Yang penting sama-sama. Nanti kalau udah gede, kalau masih ada ya kasih, enggak ada, enggak pernah ada hitungan. Yang pertama yang perlu diingat, anak yatim tidak ada tempat kita minta persetujuan untuk halal kita makan milik dia. Sedangkan anak itu hartanya yang paling dominan bukan sumbangan umat. Sumbangan umat itu harta tambahan bagi anak yatim. Tapi harta pokok dia yang Allah berikan. Apakah kita sebagai orang yang dekat dengan dia, Allah telah memberikan harta kepada dia dengan berpisah nyawa antara dirinya dengan orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, saat itu dia sudah punya kekayaan, sedikit atau besar, karena harta warisan ayahnya secara hukum mengalih kepada ahli waris anak-anaknya. Anaknya ada yang yatim, ada yang gede. Ahli waris ada ayah, ada ibu si main. Ahli waris itu ada istri. Maka semua ahli waris, andai kata dalam kelompok ahli waris itu ada yang anak si main itu masih yatim, karena mereka tidak melihat kecil atau besar. Anak dalam kandungan pun kalau dia sudah ada nyawa, maka dia punya hak. Hak itu adalah sudah diberikan oleh Allah, walaupun kita belum memberikan. Kita terima dari Allah. Harta anak yatim yang kita terima dari Allah itu hendaklah di saat kita serahkan pada dia, hadirkan saksi. Itu perintah Allah. Pernahkah kita merasakan bahwa kita berapa nilai harta anak yatim seseorang dan keluarga itu dia terima, dan bagaimana cara mengelolanya?
Makan dengan yang ma'ruf boleh. Di luar yang ma'ruf, maka dianggap makan itu adalah secara zalim. Ada 4 macam yang disebut dengan ma'ruf. Jihad pajuh harta anak yatim dianggap falyakul bil ma'ruf, buat macam lebih banyak je. Ya. Yang pertama, al-akhdhu ala wajhil qard. Yang pertama, ambil untuk sekedar kita berhutang dari harta dia. Tanya hana terupah harta ji. Tanya hana tercongkoh tak kelola harta ji. Tapi karena melarat tat-tat katanya hana umpu paju, ambil sedikit dengan niat ini saya berhutang, nanti saya kembalikan. Ini makan yang ma'ruf yang pertama. Satu. Yang kedua, al-aqlu biqadril hajati min ghairi israf. Boleh makan sekedar kebutuhan, kebutuhan yang sifatnya primer, kebutuhan untuk bisa mempertahankan hidup, dan tidak perlu berlebihan, hanya untuk makan itu sendiri. Jadi kita mengelola harta dia, kita makan dengan harta dia, hanya cukup untuk makan kita, tidak boleh orang lain. Orang lain cari tempat lain. Ini kalau kita fakir. Kalau ghani falyastafif. Udah 2. Yang ketiga, ada kala akhdhu biqadri iza amila lil yatimin amala. Ambil sekedar ongkos bila kita bekerja pada harta anak yatim menurut kadar ongkos kerja yang pasaran. Cok ongkos. Ya. Lagi tertupah baru lain dan tertupah harta anak yatim. Yang mantau kira ma'ruf. Dia macam. Yang keempat, al-akhdhu inda darurati fa iza aisara qada. Saya niat ambil saat keadaan darurah, saat kecepit, saat susah untuk mendapatkan duit, dengan niat bila nanti saya ada ke lapangan, nah kesempatan ini saya kembalikan untuk dia. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama mengambil hanya kita niat berhutang. Ini enggak. Kalau nanti kapan-kapan saya ada kesempatan, saya akan mengembalikan ini. Tapi saya ambil karena membutuhkan sekali, karena demi untuk makan. Kebutuhan bukan untuk beli Honda, kebutuhan bukan buat rumah, makan. Ini 4 macam. Sekarang kita evaluasi sendiri. Dalam keluarga kita, dalam publik kita, dalam masyarakat kita, pernahkah kita melakukan seperti ini yang menyangkut dengan harta anak yatim? Ojihana tapunal gebah ada sekecil apapun. Masa enggak ada? Karena orang tuanya meninggal, ada harta. Yang ditinggalkan harta itu adalah mengalih kadar untuk dia, milik dia. Kadar untuk abangnya, milik abangnya. Maka seandainya ada anak yatim dalam keluarga dan keluarga itu menangguh-nangguhkan dan melambat-lambatkan memperjelas untuk pembagian pusaka, hak anak yatim itu semakin lama semakin terkuras. Hak anak yatim itu semakin lama semakin hilang. Hak anak yatim itu akan membawa dosa kepada orang yang dalam keluarga tersebut. Demi untuk menyelamatkan mereka dari keadaan yang berdosa itu, hendaklah kita mampu membimbing mereka. Tidak hanya dalam bentuk hanya menyumbang, tapi mampu kita ingin membimbing para orang-orang yang punya tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, membimbing, menghidupkan anak yatim, agar kita lebih suci dan bersih, tidak tergolong kepada apa yang diancam oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah firman Allah dalam ayat yang ke-10 itu? Allah mengingatkan kepada kita, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim,
hanya saja mereka sedang untuk memakan daripada bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, tempat kembalinya di akhirat nanti dalam neraka sa'ir. Itu ancaman Allah. Bagaimana makan secara zalim? Makan tanpa izin di luar daripada apa yang pernah dijelaskan oleh ulama, yang diperintahkan oleh Allah, yang diridai oleh agama, wa ya'kul bil ma'ruf, maka kita susah untuk menggambarkan yang mana sesungguhnya yang zalim. Apakah kalau seorang keluarga meninggal ayahnya, ada anak 4 orang, ada mamaknya, kemudian 4 orang di antara mereka 1 masih yatim, yang 3 sudah gede, mungkin sudah kuliah, ada yang sudah kawin, ada yang sudah bekerja, ada juga mamaknya, kemudian meninggal orang tuanya, harta pusaka tak dibagi-bagi. Sedangkan anak yang 4 orang itu, termasuk yang yatim 1, sama haknya. Andai kata ada nilai harta 100 juta atau 80 juta, maka hak si isteri sebagai mama dari mereka hanya 1/8. Kalau 8 juta kan 1 juta hak isteri, 7 juta hak anak ini. Hak anak ini yang 7 juta dibagi dengan ada 4 anak. Yang gede, yang sudah kawin, yang sudah kuliah, yang sedang SMA dengan yang yatim sama bagiannya. Kalau sama-sama laki, sama. Secara logika, kalau mereka ditinggalkan 1 buah pabrik, kemudian ada 1 buah toko, pabrik dan toko dikelola secara sama-sama oleh mereka dalam keluarga, mamanya dan anaknya berempat. 1 yatim masih masuk SD, yang lain sudah dewasa. Kira-kira cara kasar, yakin enggak bahwa makan harta anak yatim itu, walaupun tidak pada fisik daripada yang ditinggalkan? Fisik yang ditinggalkan pabrik, fisik yang ditinggalkan toko, tapi hasil keuntungan pabrik, keuntungan daripada toko, atau ada bus, keuntungan bus itu adalah sama juga, hasil harus didapatkan oleh sama-sama. Lantas kebutuhan hari-hari antara ibu atau mama si anak itu, istri, dan 4 orang di antara mereka itu anak-anaknya, pasti yang paling besar kebutuhan adalah yang sudah punya anak. Yang paling besar kebutuhan di bawahnya tentu saja yang sudah kawin atau yang belum kawin, kemudian yang sudah mahasiswa, apalagi kuliahnya kedoktoran, barangkali juga di luar kota, masih banyak ke sana. Lantas gak apa-apa, nanti kita kembalikan, begitu logika kita secara sosial, untuk danyo tanggung cid anaknya. Yang yatimnya kan kita yang tanggung nanti, gak apa-apa. Pengambilan ini kita ambil izin dari siapa hak dia? Yang pertama, kita tahu enggak berapa hak dia pada harta ditinggalkan oleh orang tuanya? Enggak tahu. Sudah syubhat. Lantas kita ambil saja sama siapa? Kalau yang gede-gede bisa kita minta izin, sama anak yatim minta izin sama siapa? Anak yatim di bawah umur tidak menjadi sahib izin dan tidak ada hak untuk memberi izin apapun. Anak hak gebi izin wateraya hak izin ganyan ata yang na wateraya yang izin water ubud nyucok hana hak yang na hak laki izin bakji hanya mutaubat ba Allah menyodacok. Sesuatu yang kita makan tanpa izin, apakah itu halal? Kita tidak vonis haram, minimal syubhat. Syubhat yang seperti itu kalau terus kepada yang masuk kepada haram, na'udzubillah, kita dengan ditinggalkan anak yatim malapetaka. Belum kita dengan proses bantuan-bantuan orang kepada anak yatim, yang kemudian harta itu, bantuan itu lebih banyak kita yang makan, yang tak pernah tercatat untuk berapa milik dia dan kapan kita secara administrasi untuk bisa kita serahkan kepada mereka.
Mengingat waktu sudah setengah jam penyampaian saya sebagai pengantar, selanjutnya kami beri kesempatan kepada jamaah, mungkin ada hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, baik yang menyangkut dengan apa yang baru saya sampaikan maupun yang menyangkut dengan yang lain yang bisa kami jawab untuk kita diskusikan bersama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesaikan satu-satu dulu. Baik, terima kasih Pak. Menyangkut dengan ada seorang anak yatim, orang tuanya sudah duluan meninggal, dan saat meninggal orang tuanya, harta warisan dari kakeknya belum dibagi karena kakeknya belum meninggal. Tapi setelah waktu kakeknya meninggal, tentu saja masih ada pakwa anak yatim ini atau abwa anak yatim dan merupakan anak kandung daripada kakek yang meninggal. Begitu Pak ya. Sedangkan dalam hukum warisan, anak yang kecil ini yang orang tuanya menurut Allah lebih duluan meninggal daripada meninggal kakek, dan saat ia meninggal kakeknya masih ada saudara daripada ayah anak tersebut, ia adalah mahjub dan ia terhalang pusaka. Dia bukan ahli waris. Dalam tradisi masyarakat Aceh kita sebut dia itu adalah anak yang gekun patah titi, dalam istilah orang katanya. Karena awal meninggal ayah jiji. Sedangkan ahli waris yang lain masih ada anak dari si kakek itu, yaitu saudara-saudari daripada ayah dia yang dia sebutkan itu pakwa dia atau makwa dia atau abuanya. Nah, sekarang ada wacana pakwanya untuk memberikan kepada anak yatim ini dalam bentuk warisan. Nah, apakah boleh atau tidak? Ini ada dua hal dalam konteks ini berkaitan dengan warisan. Yang pertama, andai kata ahli waris yang ditinggalkan, pertama ada pakwanya, karena itu sebagai anak kandung daripada kakek dan pakwa dari si anak yatim, dan harus dikumpul seluruh ahli waris yang lain. Cucu tidak masuk karena masih ada anak. Tentu ada anak yang laki-laki itu pakwa, mungkin ada anak yang perempuan, mungkin masih ada dia istrinya. Kalau saudara-saudari, karena ada anak otomatis tidak menjadi ahli waris. Saudara-saudari daripada almarhum kakeknya, itu dia menyebutkan paman, dia bukan ahli waris. Dalam konteks ini, andai kata sepakat seluruh ahli waris untuk diberikan kepada si anak tersebut yang yatim, dan itu adalah hak mereka dan itu sah dan bahkan itu lebih baik. Inilah yang diingatkan dalam ayat 9 kalau saya enggak salah, 9 ke 8. Idza hadara qismata ulil qurba wal yatama wal masakin farzuquhum wa qulu qaulan karima.
Kalau saya enggak salah itu pada ayat ke-8 surah An-Nisa. Di saat pembagian pusaka, hadir ke situ fakir miskin, anak yatim, farzuquhum, berikan kepada mereka rezeki. Itu bukan pusaka, pemberian ahli waris kepada dia. Kita udah kumpul ahli waris, mau bagi pusaka. Saya dapat sekian, saya dapat sekian. Sebelum kamu ambil itu, kalau dalam majlis kamu sedang bagi warisan itu hadir orang fakir, anak yatim dan orang telantar, farzuquhum, juk becut. Dalam bahasa Aceh dulu pernah kita dengar istilahnya ujung gapan. Nah, kemudian disepakati dengan mereka, juk siapa yang memberikan? Apakah Allah? Bukan. Allah perintahkan kepada ahli waris yang punya hak masing-masing, jok lamkul, jok biuk kawannya. Itu bukan pusaka. Dan itu tradisi itu yang dalam adat kita jok ujung gafan, itu sebenarnya perintah ayat dalam surat An-Nisa ayat 8. Ya, idza hadaral qismat wal masakin farzuquhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Saya kalau enggak salah saya begitu ayatnya, nanti bisa kita lihat. Nah, yang kedua, andai kata ahli waris ini tidak sepakat, kan Pak Wahnya ada niat tadi mau kasih pusaka, tidak pusaka. Kemudian ahli waris yang lain, kakaknya enggak sepakat, mungkin masih ada adik daripada Pak Wahnya itu juga tidak sepakat. Dan ini adalah tidak bisa diselesaikan dengan jalan untuk farzuquhum secara sukarela, tapi masih bisa dicari solusi lain untuk anak yang patah titik itu. Karena menurut para ulama, terutama ulama salaf, As-Sauri, kemudian ada beberapa yang lain, ayat surat Al-Baqarah 180 itu adalah tidak dinasahkan, tapi ditaksis oleh ayat warisan dan ditaksis oleh hadis Nabi, la wasiyata liwarisin. Ayat 180 surat Al-Baqarah berbunyi, ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu antarakanil wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kalimat dengan kutiba, diwajibkan atas kamu. Iza hadara ahadakum, bila kamu sudah mulai merasakan hadirnya sakit yang bawa kematian, antara kanil wasiyata, hendaklah wajib kamu tinggalkan wasiat kepada kaum kerabat dan dua ibu bapa. Wajib hukumnya menyogetanya kena meninggal biwasiat tentang harta warisan. Yang perintah ayat 180 surat Al-Baqarah. Namun ayat ini lebih awal turun daripada ayat yusikumullahu fi auladikum atau ayat warisan yang ada dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Sebahagian ulama berpendapat dengan turunnya ayat An-Nisa 11, 12, 176, maka ayat wasiat mensuh, tidak wajib lagi, karena sudah diwasiatkan oleh Allah kepada siapa saja warisan. Tak perlu diwasiatkan oleh si mayit di saat ia menjelang kematian. Di mana ayat 11 berfirman, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. In kana fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak, in kanat wahidatan falaha nisfu, dan seterusnya. Kalau ada anak laki, anak perempuan, maka perbandingan anak laki 2 bagian anak perempuan. Kalau anak perempuan lebih 2 orang, maka mereka mendapat 2/3. Kalau anak perempuan itu 1 orang, dia mendapat setengah. Wali abawaini likulli wahidin minhumas sudus, 2 ibu bapa tetap dapat masing-masing dapat 1/6, dan seterusnya. Itu kan sudah sebegitu rinci yang diwasiatkan oleh Allah. Setelah ada wasiat Allah dalam ayat ini, sebagian ulama berpendapat ayat wajib wasiat oleh almarhum kepada ahli waris dan 2 ibu bapa adalah sudah dinasahkan hukumnya.
Sebahagian ulama lain berpendapat bahwa ayat itu tidak dinasah tapi ditaksiskan. Yang tidak boleh, yang tidak wajib diwasiat adalah kaum kerabat dan dua ibu bapa yang mereka itu adalah ahli waris. Itu tidak perlu lagi diwasiat karena sudah wasiat Allah. Tapi andai kata zawil qurba atau kaum kerabat dan dua ibu bapa dan dia bukan ahli waris, maka tetap wajib wasiat berlaku. Dan ayah bukan ahli waris, wajib wasiat. Ya. Ada enggak ayah dan ibu si mayat bukan ahli waris? Ada. Misalnya anaknya seorang muslim kaya raya, tapi bapaknya masih kafir. Sedangkan kafir dan muslim tidak boleh saling mewarisi. Ya. Tapi dengan jalan wasiat boleh kasih sedikit kepada ayah si mayat itu yang non muslim. Dengan wasiat boleh, dengan hibah boleh, saling memberi sama hidup masih boleh. Dengan berbeda, tapi wasiat dengan warisan tidak dapat. Maka masih berlaku itu. Atau seorang ayah meninggal, ia masih ada anak 4. Satu anaknya sudah lebih duluan sebelum dia meninggal, tapi masih ada 3 lagi anaknya seperti kajian tadi. Maka anak yang duluan meninggal dan ia sudah punya anak yang merupakan cucu dari si kakek, lebih daripada konteks dan kondisi sistem ekonomi masyarakat kita, di mana masyarakat kita itu ekonomi keluarga kalau belum pernah pisah kahwin seolah-olah itu adalah milik ayah semuanya. Walaupun anaknya ada 6 di rumah, sama-sama bekerja untuk melahirkan kebun itu. Semua anaknya kompak bekerja dalam keluarga, tapi harta hanya milik ayah dan ibu. Tak pernah dia merasakan sebelum kahwin, walaupun udah balik, seorang anak laki-laki atau anak perempuan, bahwa dia punya miliknya di rumah bersama ayahnya. Maka dalam konteks ini dianggap bahwa cucu dari anak yang sudah meninggal ayahnya duluan sebelum meninggal kakek, dia itu adalah kerabat dekat. Kalau kerabat dekat dia masih bisa diselesaikan dengan wasiat wajibah, maka disebut ini dengan wasiat wajibah. Kalau wasiat wajibah bagaimana? Satu sisi dia bisa dibawa ke pengadilan, ke mahkamah, di depan hakim, atau diputuskan oleh majelis adat untuk diberikan hak kepada si anak ini. Tidak boleh melebihi 1/3 nilai harta, dan maksimum hanya sampai hanya hidup berapa hak orang tuanya. Tapi kalau ada jalan penyelesaian dengan jalan pertama, kekompakan, dan tidak ada yang cacat pikiran di antara ahli waris yang lain, secara kekeluargaan tadi dibenarkan untuk disepakati. Kalau itu tak sepakat, masih ada logika fikih dengan jalan ditetapkan oleh lembaga peradilan, bahkan boleh oleh peradilan adat kita, dan itu adalah masih legal dalam kategori fikih. Ada legalitas fikih atau ada dalam logika fiqh hanya hak anak angkat. Namun dalam KHI itu tetap terakomodir, boleh diberikan melalui wasiat wajibah. Tapi kita tidak ketemukan alur fikih untuk bisa mendapatkan ke satu seperti apa. Itu 2 cara, Pak, yang bisa untuk diselesaikan kepada anak itu. Karena bapak secara de facto ataupun secara de jure sendiri, lon wali, nyuhak lon, itu tidak boleh. Karena dalam masalah harta ini, sekecil apapun hak dia punya hak bicara. Tapi kalau sudah legalitas diberi bersama, itu semuanya halal. Dan itulah Islam. Halal Islam hanya dengan persetujuan pemiliknya. Tidak pernah ada jalan halal dalam Islam bila tidak ada persetujuan pemiliknya. Termasuk menyangkut dengan apa saja pemilikan.
kalau pemiliknya sebesar apapun harta yang dimakan, tapi itu adalah mendapatkan ridha dan penghalalan dari pemilik, maka itu adalah berubah jadi halal. Menyahana disetujui pemilik, Allah sendiri tidak akan memberikan kehalalan. Seperti pada kasus menyangkut dengan pengambilan tanah sejengkal yang akan dipundakkan atas kepalanya nanti di akhirat, dan itu baru dibenarkan andai kata pemiliknya meridhakan. Dan itu juga yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dalam keadaan sengketa warisan, di saat saling memberi dan menghalalkan, dengan itulah menjadi itu halal dimiliki, yang terjadi dalam hadis Bukhari Muslim yang ada di rumah daripada Ummi Salamah dalam perselisihan sengketa dua yang berebut terhadap dan mengklaim hartanya masing-masing. Saya pikir demikian yang dapat kami beri jawaban berkaitan dengan pertanyaan tadi. Saya pikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyambung berdasarkan dari apa yang menyambung pada hukum. Jadi kamu Pak Tun benar-benar melakukan pembagian harta warisan kepada para keluarga, saudara serta keluarga kami yang ada di menteri sebagian. Kemudian beberapa video sudah karena saya kemudian di tahun 2020 anak-anaknya bakal lagi anak yang ayah yang nikah yang diubah dari ini bahkan seperti Mahkamah Agung menang berdasarkan KHI kombinasi Islam yang berkado berusaha. Jadi ini kan kamu mengalami sementara dari KHI yang sangat jadi ada pada pun sementara kamu ada kaidah di mana dia agamanya anak dia orang ini, sementara kan posisinya menjadi dari berdua cuma dari kamu kaidah pokok kombinasi itu tidak bertimbul dari mana Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sebenarnya menyangkut dengan pembahagian warisan, bila secara kekeluargaan dan ada kesepakatan dan itu sudah ada tanda tangan oleh yang bersangkutan masing-masing, kesepakatan seperti itu adalah merupakan kekuatan hukum yang harus, tapi tidak hanya di tingkat daripada sebuah keluarga, tapi harus mengetahui oleh legalitas masyarakat yang ada di kampung tersebut, yaitu representasinya ulun tua kampung. Ya, misalnya kalau yang tadi ada seorang anak, dia saat itu tidak mengambil pembagiannya sama rata watenya ya. Yang kamu ninggai ya, betul-betul ya. Di dalam KHI ada beberapa masalah yang kadang-kadang itu adalah tidak sesuai menurut analisa fikih, termasuk masalah ahli waris pengganti. Karena dalam KHI dengan ahli waris pengganti seolah-olah anak patah titi itu punya hak dan ia bisa gugat. Lantas hasil gugatnya apa? Sah menurut agama? Nah, inilah yang saya bilang tadi. Lantas digugat, keputusan hakim memutuskan itu adalah ikrah untuk dia dan menang dia sampai ke Mahkamah Agung. Inan ke perle benar iman dia berjuta di Indonesia nyo. Hansip dengan keadilan dan legalitas hukum. Karena apabila sudah seperti itu, yang jelas satu perkara yang terjadi seperti itu hukum sah. Hukum keputusan sampai MA sah.
tapi halalnya tidak. Dia tidak pernah halal memakannya. Ya, bahkan kejahan hala karena dia memang bukan ahli warisan itu. Dalam hukum fikih tidak ada pendapat yang mengatakan ada ahli waris pengganti. Yang ahli waris pengganti adalah dalam hukum perdata. Ya. Yang dalam Islam al-aulad, dipelajari al-aulad ada kriteria. Yang pertama aulad level anak. Anak satu sama sekali anak itu aulad level cucu. Ya, yang kedua yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu haddil unsayain. Nah, aulad anak-anak, para anak. Nyantah yang kan aulad, pu anak kandung mentang kan cucu pi aulad. Tapi derajat aulad anak lebih tinggi daripada derajat aulad tingkat cucu. Begitu juga cici. Otomatis kalau demikian, bila masih ada level anak, maka cucu belum menjadi aulad. Bila anak tidak ada, yang menjadi aulad ya cucu, dan sama kedudukannya. Maka di dalam Islam cucu mahjub, cucu terhijab oleh anak. Ya, tadi yang kejadiannya seperti itu. Tapi ke dalam KHI yang terakomodir sedikit berkaitan dengan hukum perdata, ada hak waris pengganti. Bahkan kejepat masalah yang berbeda. Perbedaannya tentang menyangkut dengan rukun daripada warisan Islam, berbeda dengan rukun warisan yang dalam perdata, dan juga berbeda dengan rukun warisan yang dalam hukum adat. Dalam hukum Islam, rukun waris yang pertama saat orang meninggal, adanya orang meninggal yang pertama. Saat orang meninggal, hidupnya ahli waris. Saat meninggal hidup ahli waris. Dan rukun yang ketiga ada warisan. Itu 3. Sedangkan dalam hukum perdata ada meninggalnya seseorang dan pernah hidup ahli waris. Walaupun saat meninggalnya kalah nalih, mereka menganggap bahwa ahli waris pernah hidup ahli waris. Dalam Islam bukan pernah hidup, saat meninggal hidup ahli waris. Tekedi meninggal metiga, hana tutup awal meninggal antara anak dengan ayah mandua dia mewarisi. Kerana metiga mati. Sebab cara ji bermati hidra orang, udip hidra. Yang udip ahli waris sam dengan nyuka ahli warisnya yang mesti mempusaka. Nyo dalam hukum perdata keamanan, ahli waris pernah udip mesti mempusaka walaupun saat meninggal ka mati kau rojih ka. Nyainan beda. Dalam hukum adat keamanan lah lebih kawat lah je. Yang keken pusaka kan oleh mati orang jinukan kagak Melayu pergi pusaka, pengalihan milik dari generasi ke generasi yang beri pusaka. Yang kejut bi rumah katanya di Tigli uranyo dia berkahwin anak darah yang dia anggap pusaka. Maka nanti apabila orang cik yang galau ke perkahwin, yang anak min anak darah galau ke perkahwin untuk dan iji galau ke bi rumah, payah jauh rumah oleh ahli waris supaya saban na rumah mendum. Yang pusaka cip adik hibah dianggap pusaka. Serah terima jinukan kata mejok-jok napeng nyopeng je modal kerja dianggap pusaka. Itu dihukum adat. Manleh macam beda. Tinggal itu dikatanya menyona kekuatan iman cok atau ngait tanggungjawab dengan Allah. Karena masalah hukum pusakanya di tengah agama. Di tengah agama pak pusaka tu. Dan iblis paling raya nyukuhinui dah. Padahal pengnya beok orang umpu. Tapi getak galak tapi buat pengnya cukup mati-matian orang. Jadi menurut jawaban ulun tuan, memang menyodijak menghukum dengan hakim dan banding sama pasti yang menang ikrah terhadap sesuatu yang tidak halal. Tapi yang dunia akhirat han hala je pajo. Menyojih orang beriman hai je pajo dan hai je pajo.
Karena yang bisa menghalalkan apa yang dia makan dengan menang perkara tersebut keridaan urun-urun yang pihak atau ahli waris semuanya. Seperti kejadian pada Ummi Salamah yang ada pada sebuah kasus di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir waktu sudah menunjukkan jam 2. Persoalan ini kalau nanti insyaAllah barangkali masih ada kasus-kasus yang lainnya, kita minta nanti sama pengurus untuk ada papan tulis yang bisa kita selesaikan ini. Masih ada pertemuan kita insyaAllah di Rabu-Rabu yang akan datang kalau saya sehat dan masih bisa kita untuk bagaimana kita selesaikan sedikit. Semoga lebih suci hati dari harta kita yang ada dalam keluarga. Saya pikir demikian, lebih kurang saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.